Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Teman-teman, saya harus bilang untuk kasus Subang ini bahwa dan mesti disepakati juga bahwa ini adalah kasus yang sangat pelik. Ini adalah kasus yang penuh dengan drama skenario yang matang, yang masif dan kondusif barangkali ya, sehingga kemudian mudah sekali diperankan dan dimainkan oleh para pelaku maupun orang yang turut membantunya atau bahkan suruhan pelaku kepada orang-orang tertentu, baik itu oknum OOJ maupun sipil dalam OOJ itu. Dan saya juga harus mengatakan bahwa selama kemudian saya mengikuti kasus Subang dari awal hingga hari ini, ternyata kemudian kita membuat segmentasi ternyata atau spek di dalam mengamati, di dalam menganalisa, di dalam berupaya kemudian selalu memviralkan, mengamat dan sebagainya. Apa di antara kita memang ada sebagian yang punya orientasi khusus, misalkan dalam mencari uang, kita harus percaya itu. Kemudian di sebagian yang lain bahwa di antara kita sebagai pengamat, orang yang memviralkan juga dan sebagainya, juga ada tujuan misalkan membela pelaku, menjadi buzzer pelaku, juga kita tidak pernah memungkiri itu. Tapi juga di sebagian yang lain ada sekelompok atau orang yang memang mempunyai idealisme yang luar biasa, yang tidak bisa digores sedikit pun oleh cara-cara yang tidak baik oleh sebagian dari golongan atau kelompok yang lain itu. Kemudian juga ada dalam mengawal kasus Subang ini. Artinya adalah semuanya itu dalam rangka mengawal kasus Subang ini adalah beraneka ragam, ya enggak? Kompleks tapi bagus, kira-kira begitu. Dari situ kemudian menimbulkan sebuah gaya atau cara ya kira-kira yang heterogen di antara para orang atau kelompok tertentu itu yang berbeda-beda. Ada yang satu tadi saya katakan bahwa kelompok yang idealis, kelompok kemudian yang pragmatis, yang orientasinya adalah keuangan. Ada juga kelompok buzzer, yaitu dibuat oleh para pelaku agar kasus ini kemudian tertutupi, tidak terbongkar dan sebagainya. Nah, apapun cara itu, kemudian hal yang menarik dari itu adalah kemudian kasus ini tidak pernah padam. Kasus ini tidak pernah pudar, ya. Kalau kita berbicara tidak ada sesuatu yang berbeda di antara kita semua, maka barangkali ini sudah lenyap ya teman-teman. Barangkali kasus ini sudah lagi tidak ramai karena monoton, kira-kira begitu. Nah, dari sini kemudian saya mencoba menganalisa bahwa apa di antara tujuan-tujuan mereka itu, di antara kubu atau golongan atau personal itu, bahwa ternyata kalau kita petakan dalam sebuah kategori, yang pertama adalah misalkan kubu yang idealis itu yang menginginkan bahwa kebenaran dan keadilan apapun intervensinya itu harus diberlakukan. Nah, jadi kebenaran keadilan, siapapun pelakunya, siapapun orangnya itu tidak pandang bulu, harus dihukum dengan seberat-beratnya. Bahkan golongan ini adalah orang yang tidak setuju dengan bahwa terdakwa Yosef itu kemudian divonis 20 tahun penjara, ya enggak? Nah, tidak puas artinya apa? Sebagian alasannya adalah katanya mengeksekusi 2 orang yang enggak seorang ibu, seorang istri dan anak, tapi kok hukumannya itu hanya 20 tahun penjara saja, kok tidak ada maksimalnya. Kira-kira mestinya adalah tengah lah ya, antara hukuman mati dengan dengan 20 tahun itu, yaitu seumur hidup. Nah, ini sebagian mereka yang mengatakan daripada kaum idealisme yang mengedepankan adalah sebuah kebenaran dan keadilan dan tegaknya hukum itu sendiri. Nah, juga ternyata ada golongan yang kedua. Misalkan golongan kedua ini adalah golongan yang dibuat oleh para pelaku yang dalam bentuk buzzer itu sendiri. Apapun beritanya kemudian orang-orang ini atau sekelompok ini adalah lebih mengarahkan kepada bagaimana agar bahwa kasus Subang ini tidak terungkap, bahwa pelaku ini kemudian tidak ditangkap, bahwa pelaku ini
seharusnya bukan pelakunya, kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian tidak sampai di situ bahwa mereka juga mengawal terus sampai akhir. Jangan sampai orang-orang atau tersangka-tersangka itu diciduk dan sebagainya, dikenakan hukuman, dipidanakan dan sebagainya. Jangan sampai itu terjadi dan lebih mempercayai bahwa pelaku-pelaku ini adalah belum terciduk yang sebenarnya. Artinya ini seperti halnya Peggy kedua. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya juga hal yang menarik atau kelompok yang menarik ini, bahwa kelompok yang ketiga itu sebenarnya tidak kedua-duanya, tetapi ada juga dikategorisasi sebagai buzzer, di mana kelompok ketiga ini tidak masuk di dalam gerombolan orang yang pertama dan yang kedua, tetapi gerombolan ini adalah orang-orang atau sekelompok yang menginginkan bahwa seperti misalkan Yoris itu tertangkap. Nah, ini menarik. Bagaimanapun caranya bahwa Yoris ini harus ditangkap, apapun bentuknya, apakah melalui misalkan Rajapatinya, apakah memang melalui daripada yayasannya, kira-kira begitu. Artinya apapun cara yang dilakukannya, entah membentuk buzzer atau tidak, justru hal yang harus dilakukan adalah bagaimana mematahkan karakter daripada Yoris, kemudian juga mempidanakan Yoris, dan akhirnya Yoris masuk di dalam penjara, kira-kira begitu. Nah, bahkan golongan yang ketiga ini sebenarnya mempunyai tujuan, teman-teman. Apa tujuannya? Ketika misalkan Yoris ini sudah dikandangkan, ya kira-kira di penjara dan sebagainya, artinya kedudukan atau kekuasaan di dalam yayasan ini, di mana patut diduga bahwa di sini ada money laundry dan sebagainya. Di Reskrimum sendiri yang mengatakan bahwa datanya fiktif di dalam yayasan itu atau sekolah tersebut, kira-kira. Dan dinyatakan dalam oleh saksi, ya Dedi itu, bahwa 1 tahun 1,4 miliar ini belum TPPU dan sebagainya. Artinya dugaan ini kemudian akan sangat mengarah ketika sudah dikatakan oleh Bapak di Reskrimum. Ketika Bapak di Reskrimum mengatakan di dalam publik, justru pastinya sangat berdasar. Tidak seakan-akan kemudian dia mudahnya mengatakan itu tanpa dasar yang kuat. Artinya kemudian dugaan dan indikasi masyarakat ini semakin jelas bahwa TPPU juga kemungkinan besar terjadi di yayasan tersebut. Nah, dari sini golongan yang ketiga ini yang menginginkan Yoris ini masuk penjara, bahwa nanti akan ada yang regenerasi yang kedua, bahwa kekuasaan ini dipegang atau dikendalikan oleh orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang memang menginginkan dari awal bahwa yayasan ini jangan dikendalikan oleh keluarga Yosef misalkan, bahwa yayasan ini tidak boleh dikendalikan oleh anaknya Yosef misalkan, tetapi yayasan ini harus dikuasai oleh kita-kita saja misalkan, biar mudah dan sebagainya, biar TPPU-nya itu dimudahkan. Segalanya dimudahkan, kira-kira begitu. Nah, ini orang yang lebih yang ketiga ini adalah kelompok atau orang yang sangat ini lebih kejam sekali, ya teman-teman, karena menginginkan semuanya tertangkap, yang pada akhirnya adalah mereka ini mengambil alih sabotase daripada yayasan itu sendiri, ya. Artinya adalah lebih kejam dalam arti kemudian mendepak semua struktural yang ada di yayasan, sekolah dan sebagainya, kemudian sabotase dan menempati struktural yang penting di dalam sebuah yayasan maupun sekolahnya, dan akhirnya sekali lagi money laundry-nya semakin mudah, semakin cepat dan sebagainya, bahwa pencairan dana bos walaupun datanya fiktif juga semakin mudah dan sebagainya. Ini adalah sebuah analisa yang terdapat di dalam kasus bank, baik itu Rajapatinya, OOJ-nya maupun sebuah yayasannya, bahwa kita sekali lagi tidak memungkiri itu semuanya, tidak memungkiri sebuah golongan-golongan itu, tetapi justru ini yang meramaikan sehingga kasus ini juga sampai hari ini tidak pernah sepi, kira-kira begitu. Artinya kita support semuanya, tidak masalah apapun tujuannya mereka ini, tetapi sekali lagi pihak yang ketiga, golongan yang ketiga ini yang paling luar biasa karena mengorbankan semuanya. Wah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.